Salam sejahtera untuk Anda semua yang mendengarkan video ini. Video ini saya tujukan kepada mahasiswa-mahasiswi yang sedang duduk di bangku kuliah, perguruan tinggi, terlebih lagi kepada mahasiswa-mahasiswi di perguruan tinggi keagamaan Kristen. Video ini merupakan bagian dari seri diskusi tentang metodologi penelitian teologi. Untuk semua mahasiswa pasti istilah metodologi penelitian tidak asing lagi, karena hal ini akan menjadi bagian dari tugas akhir yang harus diselesaikan untuk mendapatkan gelar sarjana. Berbicara tentang metodologi penelitian, ada cukup banyak buku yang membahas hal tersebut. Bahkan dalam bahasa Indonesia juga ada puluhan bahkan ratusan buku yang membahas tentang metodologi penelitian. Nah, bagaimana dengan metodologi penelitian teologi? Tidak banyak para pakar yang memberikan perhatian secara khusus dalam tulisan sebuah buku yang menghasilkan pembahasan metodologi penelitian teologi. Dibandingkan dengan metodologi penelitian secara umum, ya hanya sedikit buku-buku yang diterbitkan untuk membicarakan metodologi penelitian teologi. Dari yang bisa saya amati sampai sekarang, kalau saya tidak salah, mungkin tidak sampai 10 buku dalam bahasa Indonesia untuk membahas metodologi penelitian teologi. Kalau dalam bahasa Inggris, masih ada banyak ya, terdapat buku-buku yang membahas topik tersebut. Nah, mengapa hal ini terjadi? Ya mungkin disebabkan karena banyak hal ya. Di satu sisi memang penelitian teologi kurang mendapatkan fokus di Indonesia ini. Namun kita bersyukur ya, ada beberapa buku yang sudah memberikan pembahasan terkait metodologi penelitian teologi. Seperti bukunya Bapak Andreas Subagio, bukunya Bapak Stefri Indra Lumintang bersama dengan Ibu Dani Astuti, dan juga ada Pak Hengki Wijaya dari STT Jafrai bersama tim. Topik-topik pembicaraan dalam video ini lebih bersifat sebagai panduan, rambu, atau peringatan agar mahasiswa-mahasiswi yang sedang duduk di bangku kuliah pendidikan tinggi keagamaan menempatkan diskusi topik penelitian teologi ini pada tempatnya. Kita akan membahas ya, apa sebenarnya dimaksud dengan penelitian teologi. Ya, bagaimana kita menentukan paradigma, penalaran, pendekatan, dan suatu metode untuk penelitian teologi. Langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan ya untuk mengadakan sebuah penelitian teologi baik yang bersifat kualitatif maupun juga kuantitatif. Dan bagaimana caranya menyusun laporan secara sistematis dari hasil penelitian teologis dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Interaksi antara teologi, filsafat, logika, dan ilmu pengetahuan, maka teologi merupakan sebuah rumpun studi ilmu yang tidak henti-hentinya dipersoalkan terkait dengan metodologi. Sejak masa pencerahan yang kita kenal dengan enlightenment, dunia telah didominasi oleh rasionalisme, empirisisme, dan idealisme. Dan sejak itu pula jugalah hubungan antara teologi dan sains dipersoalkan. Padahal sebenarnya para ilmuwan pramodern tidak menemukan persoalan antara teologi dan sains. Muncul dua kecenderungan sikap yang tidak proporsional atau tidak teologis terhadap kajian teologi. Nah, yang pertama adalah bahwa adanya pendapat teologi bukanlah sains karena dianggap tidak memiliki metode sehingga tidak dapat dilakukan penelitian. Anggapan oleh para ilmuwan modern, teologi adalah studi mengenai hal-hal yang supernatural dan sakral sehingga tidak dapat dilakukan penelitian sebagaimana lazimnya ilmu pengetahuan atau sains. Karenanya tidak dapat dikelompokkan sebagai sains. Ada lagi pandangan dari beberapa kaum fundamentalis Kristen yang berpendapat bahwa teologi adalah kebenaran firman Allah yang bersumber dari Alkitab, bukan ilmu pengetahuan. Karena itu harus akademik. Nah, sayangnya anggapan ini menimbulkan kecurigaan bagi teolog tradisional terhadap sains modern, sehingga anggapan ini didukung juga oleh para orang Kristen dan para teolog. Nah, akibatnya orang-orang Kristen meninggalkan proses belajar akademik dunia teologi yang memang didominasi oleh sains modern. Dan yang paling menyedihkan,
teologi menjadi seperti tanah yang tak berpenghuni. Mengutip apa yang dikatakan oleh Pak Stefri. Fakta sekarang adalah bahwa dunia kita sangat dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang sangat pesat. Dengan demikian, tidak ada di era modern ini satu ruang kecil pun yang tidak dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebenarnya menjadi orang Kristen dan teolog, kita juga punya tanggung jawab untuk memberikan pengaruh kepada dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Alasan kedua adalah bahwa teologi dianggap sama hakikatnya dengan sains, sehingga harus diperlakukan sama persis dan diteliti sebagaimana sains pada umumnya. Para teolog liberal dan sebagian teolog kontemporer telah berhasil mengawinkan teologi dengan sains di bawah pengaruh dan kontrol Enlightenment. Mereka menggunakan pendekatan positivisme dan metode modern dalam studi teologi, khususnya dengan radical form of criticism of the scriptures, seperti yang dilakukan oleh Friedrich Schleiermacher, Albert Schweitzer, Wilhelm Hermann, Emil Brunner, Rudolf Bultmann, Karl Barth, dan beberapa yang lainnya. Akibatnya apa? Teologi diperlakukan sebagai ilmu pengetahuan semata, dan unsur-unsur yang mendasar dari teologi Kristen, seperti supernatural dan spiritualitas Kristen, terhapus oleh unsur-unsur keilmiahan. Akibatnya hilanglah kekristenan yang sesungguhnya di Eropa, dan berakhirlah Kristendom di utara dan berpindah ke selatan, yakni ke gereja-gereja di Afrika, Amerika Latin, Asia. Semangat Enlightenment berbarengan dengan semangat sekularisme. Akibatnya hal-hal yang sakral dari teologi pun pada akhirnya disingkirkan. Penelitian teologi ditawan oleh ketentuan-ketentuan sains, sehingga tidak sedikit yang keluar dari hakikat teologi dan pada akhirnya menjadi pure science. Ini terjadi karena mereka menerapkan metode penelitian yang dipakai oleh ilmuwan, ilmu alam atau ilmu sosial dalam penelitian teologis, sehingga muncullah teologi liberal, teologi neo-ortodoks, dan sebagian teologi kontemporer. Nilai-nilai agama terkubur bersama dengan anggapan bahwa ilmiah adalah yang rasional, objektif, dan empiris. Allah, providensi, roh, setan, mujizat, iman, dan pengharapan dianggap tidak rasional, tidak objektif, dan tidak empiris, atau bahkan tidak tersentuh sama sekali, kecuali hanya fenomena sosial dan kehidupan keagamawian. Akibatnya banyak gedung gereja yang tidak berpenghuni, dan banyak buku teologi yang isinya tanpa Allah. Inilah yang terjadi, yang menjadi persoalan pada abad-abad modern masa lalu dan masih meninggalkan persoalan di antara para mahasiswa teologi dan bahkan para pendeta dan dosen teologi di abad postmodern sekarang ini. Saudaraku, dua sikap yang tidak teologis tersebut terhadap topik pembicaraan teologi berkembang dan menimbulkan sejumlah persoalan yang lain, sehingga penelitian teologi ini harus diperdalam dan diperbincangkan lebih lagi. Penelitian ilmiah mensyaratkan objek penelitian adalah objek materi yang dapat diukur, seperti penelitian ilmu pengetahuan alam. Padahal para filsuf mengakui selain adanya dua objek penelitian, yakni objek material dan objek formal, juga objek struktur-struktur sosial dan objek yang lainnya. Saya ingin mengajak dan mendorong kita untuk terlibat dalam penelitian teologis, karena penelitian teologi adalah suatu keharusan, karena ini merupakan mandat dan kerinduan dan kenikmatan kita sebagai seorang yang percaya. Nah, saudara-saudara, saya ingin menyampaikan kepada kita mengapa penelitian teologi ini menjadi sebuah keharusan dan menjadi sebuah kenikmatan. Mengapa penelitian teologi ini menjadi sebuah keharusan? Para ilmuwan abad modern cenderung tidak percaya, bahkan memandang rendah para teolog karena apa yang diberitakan oleh para teolog dinilai hanyalah sebagai prasangka atau prejudis, tidak didasarkan pada proses dan hasil penelitian yang patut. Sebagai contoh, seorang pengkhotbah menyatakan suatu pernyataan, banyak orang Kristen yang melalaikan amanat mengasihi sesamanya. Mendengar pernyataan ini, maka para ilmuwan modern bertanya dalam hati mereka, berapa persentasenya? Siapa mereka? Di mana mereka? Kapan data itu diperoleh?
Bagaimana caranya memperoleh serta mengolah data tersebut? Banyak pernyataan yang serupa ini terungkap di dalam mimbar gereja oleh para pengkhotbah, namun tidak diikuti dengan referensi penelitian, sehingga pernyataan mereka dianggap hanyalah sebagai rekaan semata. Jadi pengkhotbah dianggap berbohong atau merekayasa. Ini merupakan contoh pernyataan tanpa penelitian. Bahkan ada juga pengkhotbah yang hanya mengartikan teks-teks puitis seperti kitab Mazmur secara harfiah, tanpa mengadakan penelitian, sehingga para ahli bahasa pun mempersoalkan kebenaran khotbah yang disampaikan. Memang tanpa penelitian adalah rekaan atau kebohongan belaka. Karena itu, penelitian teologi adalah suatu keharusan dan kerinduan, bahkan menjadi kenikmatan sebagaimana yang diamanatkan oleh teologi penelitian. Saya berharap video ini dapat menjadi berkat bagi Anda yang mendengarkannya. Jika Anda berkenan, silahkan ditekan tanda like, tanda subscribe, tanda lonceng, dan Anda boleh membagikannya kepada teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati.